Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Mana ketua kelas? Ayo. Duduk siap berdoa. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, diharapkan kita bisa memulai pelajaran dengan lancar ya. Untuk memulai pelajaran, Ibu ingin tahu dulu apakah kalian sudah siap menerima pelajaran? Siap. Kita akan melakukan tepuk siap belajar, oke? Oke. Tepuk siap belajar. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Mantap. Oke, sekarang sudah dipastikan kalian sudah siap belajar ya. Nah, pelajaran pada hari ini PKN ya Kak ya. Nah, materinya yaitu tentang simbol-simbol Pancasila. Kalian tahu apa itu Pancasila? Tahu. Apa Pancasila? Ya, Pancasila itu Bu, Garuda. Terus ada lagi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah bunyi dari Pancasila. Pancasila itu adalah dasar
negara Indonesia. Bagus ya. Jadi apabila kita mau menjadi rakyat Indonesia yang apa ya, yang bagus, yang maju, maka kita harus apa? Kita harus bisa meneladani para pejuang yang sudah merencanakan Pancasila ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara yang harus kita miliki di dalam jiwa kita ya. Jadi kalian di rumah sholat tidak? Sholat ya. Kalian berdoa tidak di rumah? Sholat 5 waktu tidak? Yakin? Zuhur sholat? Berapa rakaat? Asar sholat? Berapa rakaat? Maghrib sholat? Berapa rakaat? Isya sholat? Berapa rakaat? Nah sekarang subuh? Berapa rakaat subuh? Jadi kalian yakin ya melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah kalau kalian yakin melaksanakan sholat 5 waktu, berarti kalian sudah melaksanakan bunyi sila yang pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi dengan kita sholat, dengan kita berdoa, itu namanya kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, dan semua masyarakat Indonesia itu mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Ya, enak ya? Kalian mendoakan orang tua enggak? Apa gimana doanya? Walidayya. Itu jangan dilupakan ya nak ya. Jadi kalian mendoakan agar orang tua kalian diampuni. Kalian punya orang tua? Punya orang tua? Masih punya orang tua? Ya, kalau ibu sudah tidak punya orang tua, jadi bapak sama ibu itu sudah meninggal. Jadi ibu tidak pernah lupa untuk mendoakan beliau ini ya. Itu sebagai anak, kewajiban kita adalah mendoakan orang tua berlandaskan kepada sila yang pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Nah sekarang ibu periksa kehadiran kalian ya. Ibtidatul Maulidah Safika
Nah, jadi ini ibu punya gambar ya. Ini punya gambar tentang simbol-simbol Pancasila. Ya. Dengar dulu. Jadi simbol-simbol itu semua ada maknanya, ya, ada maknanya. Bisa bantu ibu nak? Bisa. Siapa yang bisa bantu ibu menempelkan ya? Ibu butuh 2 orang ya. Ayo, butuh 2 orang menempelkan gambar simbol-simbol Pancasila. Bisa dipegang gimana? Ya. Yuk. Ya. Nah, coba perhatikan nak. Nah, coba perhatikan. Ini adalah simbol-simbol dari Pancasila. Bunyi Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. simbolnya apa nak gambarnya? Bintang. Di sini dilambangkan bintang berwarna kuning dan warna dasarnya hitam. Ada yang tahu kenapa bisa digambar seperti itu ya? Kalau kuning menandakan apa? Warna kuning menandakan apa?
menandakan keterang ya. Nah, kalau hitam ya, gelap malam ya. Jadi warna hitam itu menandakan gelapnya malam. Lalu diterangi oleh bintang. Dan ini adalah simbol ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi segala hal yang ada di dunia ini harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi para pahlawan kita itu dulu ya menemukan dan jadilah simbol negara kita itu, yaitu simbol Garuda ya, Garuda Pancasila. Jadi semuanya ada maknanya ya. Nah, terus yang kedua apa ini nak? Yang kedua ini nak? Ya, rantai. Rantai juga berwarna kuning dan warna dasarnya warna merah. Jadi rantai ini nak ya, ada bentuknya ini di sini. Kotak dan bulat ya. Nah, menandakan apa nak? Kalau kotak itu menandakan itu adalah laki-laki ya. Kalau bulat itu menandakan perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu derajatnya di negara kita itu sama ya. Tidak ada istilah kamu nggak boleh karena kamu perempuan, kamu nggak boleh main sepak bola misalnya. Nah, itu nggak boleh nak. Jadi kita mempunyai hak yang sama. Apa bunyi dari sila yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi laki-laki dan perempuan itu harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi tidak ada istilahnya kamu nggak boleh ikut main karena kamu perempuan, nanti kamu capek. Boleh seperti itu ya. Kita harus mempunyai kedudukan yang sama dalam hal kebaikan. Jadi dengan kita bersatu kita akan bisa menjadi kuat ya. Nah, terus yang ketiga nak? Apa ini? Beringin. Kalian pernah nggak melihat pohon beringin di kehidupan nyata? Ada nggak di lingkungan kalian pohon beringin? Di pohon beringin itu nak ya, itu pohon yang sangat besar sekali ya, bisa hidup berpuluh-puluh tahun. Jadi akarnya itu sangat kokoh dan kuat ya, kokoh sekali. Nah, pohonnya besar sekali nak. Mungkin kalau dikelilingi bisa 5 orang ya, kalau dikelilingi dengan merentangkan tangan. Nah, daun dari pohon beringin ini mengeluarkan akar yang menjuntai, namanya sulur ya. Nah, jadi dengan kombinasi sulur dan daun ini menimbulkan hawa yang sangat sejuk. Siapapun yang beristirahat di bawah pohon beringin itu akan merasa nyaman. Jadi ini adalah simbol dari bunyi sila yang ketiga. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Jadi semua rakyat kedudukannya di negara kita ini bisa atau dapat berteduh. Ya, siapa saja dapat berteduh dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau kaya, mau miskin, mau jelek, mau cantik, kita mempunyai hak yang sama untuk bisa bernaung mendapatkan perlindungan dari negara. Betul ya nak ya? Nah, terus yang keempat apa? Lambang dari bunyi sila apa? Kalian pernah lihat banteng di kehidupan nyata tidak? Pernah? Pernah nonton acara hewan-hewan yang menampilkan banteng? Yang pernah coba apa keunikan dari banteng? Memang
sesuatu. Jadi misalnya dalam kelas ya, dalam kelas akan mengajarkan atau dalam kelas misalnya mau mengubah suasana kelas sehingga menjadi suasana kelas yang ceria, tidak bikin ngantuk. Nah, kira-kira ya, ini ada satu orang yang punya ide seperti ini misalnya. Ini anggota kelas, bukan ketua kelas misalnya ya. Nah, anggota kelas ini bilang ke ketua kelas ya, teman, ayo kita bikin suasana kelas ini menjadi lebih ceria, biar kita tidak mengantuk. Misalnya ini ya. Nah, oh iya, katanya ketua kelas. Oke, siap melaksanakan. Nah, maka dari itu ketua kelas harus mengambil tindakan untuk berembuk, ya, berembuk atau bermusyawarah kepada siapa? Berembuk kepada anggota kelas yang lain. Jadi kita butuh chat warna terang, misalnya agar suasana kita jadi semangat, atau butuh chat warna teduh. Nah, chat itu tentunya harus memakai uang untuk membeli. Nah, maka dari itu harus bermusyawarah apakah anggota kelas yang lain setuju untuk mengubah suasana kelas menjadi lebih indah. Maka ditariklah sumbangan misalnya ya. Ya, bagaimana kalau kita beli cat untuk satu kelas ini mungkin membutuhkan 2 kaleng cat misalnya ya. Nah, dibutuhkan uang sebanyak 100.000 misalnya. Nah, anggota kelas sebanyak sekian. Maka uang iuran yang dibutuhkan untuk membeli cat yaitu senilai sekian. Mau tidak kira-kira teman-teman? Nah, jadi itu namanya musyawarah. Tapi misalnya ada yang keberatan, Bu. Gimana kalau ada yang keberatan? Gimana? Caranya gimana kalau ada yang keberatan? Ambil suara terbanyak. Misalnya ada 15 orang ya, satu kelas. Maka ambil suara terbanyak. Siapa yang setuju untuk mengubah kelas suasana kelas jadi indah? Siapa? Juga tangan. Misalnya ya, misal. Nah, gitu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, semua. Ternyata, Bu, semua. Nah, berarti musyawarah sudah bisa ditentukan. Artinya semua kelas setuju untuk mengubah suasana kelas menjadi lebih ceria. Jadi langsung mengumpulkan uang iuran untuk membeli cat. Nah, inilah yang dimaksud dengan bunyi sila yang keempat. Apa bunyi sila yang keempat, Nak? Apa? Kegiatan yang dipimpin oleh itu ya. Ya, ketua kelas ya, kayak gitu ya, Nak ya. Jadi kalau ada kebijakan di kelas, maka harus dipimpin oleh ketua kelas dan dimintai persetujuan dari anggota kelas yang lain. Nah, sekarang lambang sila yang kelima apa? Mana padi? Yang warna apa, Nak, padi? Nah, ini adalah gambar padi. Terus yang merah sama apa, Nak? Ini adalah simbol kapas dari bunyi sila yang kelima. Apa bunyi sila yang kelima? Ya, jadi dari poin-poin itu disimpulkan bahwa itu sila yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terkait dengan sandang dan pangan. Ya, sudah. Jadi ini adalah materi kita ya, penjelasan dari materi tentang simbol-simbol Pancasila. Ya. Nah, jadi Nak, perhatikan. Jadi lambang dari padi ini menunjukkan makanan. Padi itu adalah makanan pokok dari orang-orang Indonesia, meskipun ada sebagian dari orang-orang Indonesia yang tidak makan nasi. Ya, di Indonesia bagian timur itu, Nak. Ya, ada yang masih belum makan nasi karena memang di sana makanan pokoknya bukan nasi, tapi apa? Sagu. Tahu kalian sagu?
melambangkan kapas dan tangan itu karena baju kita itu terbuat dari apa? Kain. Kain itu terbuat dari apa? Benang. Ya, benang itu terbuat dari kapas. Jadi kapas diolah menjadi benang. Ya. Setelah itu benang ditenun menjadi kain. Kain dibawa ke penjahit menjadi baju. Ya, jadi seperti itu. Maka sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi semua masyarakat Indonesia itu ya harus bisa mendapatkan sandang dan pangan. Itu ya Nak ya. Oke. Nah sekarang kalian mengerti nggak? Mengerti nggak? Kita akan lanjut ke latihan ya. Jadi kita akan bermain puzzle di sini ya. Menempelkan bagian-bagian dari simbol-simbol Pancasila ini dan dimasukkan ya kemana? Ya nggak apa, silakan dilihat ya biar lebih paham.
Gunting satu persatu. Nah, contoh ya. Ada yang tukang menggunting, ada yang tukang menempel, dikerjakan bersama-sama.
Nah,
Ayo perhatikan, tugas yang kedua. Perhatikan dulu, Nak. Kalau sudah menyelesaikan puzzle. Sudah belum? Nah, kalau sudah, perhatikan lembar kerja yang kedua. Coba perhatikan, sudah? Ayo perhatikan dulu. Di sini kalian akan memberikan jawaban dengan cara mencempreng ya, atau mencempreng atau mencempreng ya. Di situ ada dua pilihan. Sudah diperhatikan? Ada dua pilihan ya. Aku kasih contoh ya, nomor satu. Ada lambang bintang. Bintang emas itu melambangkan petunjuk Tuhan yang titik-titik hidup manusia. Nah, pilihannya ada dua. Yang pertama yaitu menerangi. Yang kedua yaitu menghalangi. Kira-kira jawabannya yang mana? Lambang bintang melambangkan petunjuk Tuhan ya. Yang mana jawabannya? Nah, kalau kalian sudah yakin dengan jawabannya kalian kasih contoh di kotak tersebut ya. Paham kan? Ya sudah dikerjakan. Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, sudah. Kalau sudah ayo dikumpulkan. Kasih nama ya. Tugas dari kelompok yang pertama
sesuai dengan urutan ya. Oke, selanjutnya. Bintang emas melambangkan ketumbuhan yang menerangi hidup manusia. Benar. Laki-laki dan perempuan saling menolong agar kuat seperti rantai. Benar ya. Pohon beringin melambangkan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Benar ya. Banteng adalah hewan sosial yang gemar berkumpul. Benar sekali. Kapas dan padi menggambarkan kesejahteraan. Sesuai dengan kita menggambarkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Benar ya? Nomor 1 benar semua. Dari Perisa dan kelompok 2. Perhatikan, apakah gambar ini sudah benar kalau menggunakan puzzle? Benar ya? Benar. Jawabannya sudah yang ini? Ya, benar semua ya. Sama, jawabannya benar. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Coba diperhatikan. Apakah sudah benar? Benar kan ya? Terus yang isiannya, yang pilihannya juga benar semua. Ya, kalian hebat ya. Kita kalian. Tepuk semangat. Kemudian tadi itu ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, hasil dari latihan kalian sudah benar semua. Jadi kalian bisa memahami apa itu lambang-lambang dari bunyi sila Pancasila. Ada yang belum paham Pancasila? Ada yang belum paham? Coba buktikan kalau kalian apa semua. Coba Pancasila. Sekarang coba kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Garuda. Nah, seperti yang tadi ya, Nak, ya. Apa kan? Jadi dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini, lagu tersebut bisa kita tanamkan isi dan maknanya di dalam dada kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3.
jadikan Pancasila itu atau bunyi sila Pancasila itu sebagai pedoman di kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kita harus sama-sama bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, jadi ada apa-apa itu yang menyangkut organisasi, baik itu di kelas, di kampung, maka harus dibicarakan atau dirembuk, ya. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Apabila kalian main sepak bola itu sendiri-sendiri atau berkelompok? Maka dari itu sebelum mulai sepak bola harus diremuk, ya. Tidak boleh cuma satu orang yang nyerang karena merasa pandai dia main sepak bola, akhirnya dia sendiri yang nyerang. Padahal di dalam bermain sepak bola itu ada penyerang, ada yang dari pertahanan, ada yang jadi penjaga gawang, ya. Dan apa lagi? Dan siapa lagi? Jadi back yaitu pertahanan, striker penyerang. Jadi maka harus dirembuk dulu seperti apa nanti permainannya. Seperti itu ya, Pak ya. Nah, terus yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya boleh kalau bermain itu memandang status, nggak mau bareng si dia karena dia itu miskin, kismin katanya sekarang, ya. Dibalik, ya, tidak mau karena dia kismin. Nah, jangan dijadikan bahan olok-olok karena kemiskinan dan kekayaan itu hanyalah milik Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang kaya kebetulan diberi rezeki lebih. Yang miskin bukan berarti dia tidak disayangi, tapi disuruh bersabar, disuruh lebih bekerja keras lagi, disuruh untuk lebih berdoa lagi, ya. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, jadi kalian bukan hanya diharapkan mampu mengingat lambang-lambang Pancasila, bukan hanya mampu menyebutkan sila-sila Pancasila, tapi kalian diharapkan juga bisa mengamalkan sila bunyi-bunyi sila Pancasila. Ya, paham ya, Nak, ya? Karena di Indonesia ini, Nak, kita ini bukan hanya terdiri dari masyarakat Kabupaten Sumeneb, bukan hanya terdiri dari suku Jawa atau suku Madura, bukan, tapi banyak sekali. Jadi kalau kalian nanti suatu saat udah besar, kalian keluar daerah atau kalian nanti sekolah ke luar daerah, maka kalian akan bertemu dengan macam-macamnya orang. Ya, ada yang agamanya Katolik, ada yang agamanya Kristen, Buddha, Hindu, ya. Konghucu itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Coba, apa kata ibu tadi agama-agama yang diakui di Indonesia? Yang pertama Islam. Terus apa lagi? Kristen. Kristen ini dibagi menjadi dua. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya. Nah, terus apa lagi? Ada Buddha. Apa lagi? Apa lagi? Konghucu, ya. Nah, jadi kalau kalian nanti misalnya kalau udah besar, ya, udah kuliah misalnya, kalian kuliah di luar daerah, maka kalian akan bertemu dengan macam-macamnya orang. Nah, maka dari situ di sila-sila Pancasila ini benar-benar dibutuhkan untuk diwujudkan menjadi masyarakat Indonesia yang bagus, ya, yang bisa toleransi, yang bisa tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan karena aku Islam, aku masuk surga, kamu Kristen, kamu masuk neraka. Nggak boleh seperti itu, ya, karena kita ini semua punya Tuhan, yaitu berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sama-sama punya Tuhan meskipun agamanya berbeda-beda. Kita sama-sama ada di negara Indonesia meskipun kita
enggak, kamu jelek, kamu bau, kamu miskin. Nah, itu enggak boleh. Kalau begitu berarti kalian tidak mengamalkan bunyi Pancasila. Ya, jadi tidak boleh berkata yang apa? Yang enggak benar, ya. Kita ini semua sama. Ya sudah, Nak. Ibu harap penjelasan dari Ibu ini bisa kalian mengerti dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, sekarang ayo siap-siap kita akan pulang, ya. Nah, ketua kelas dipimpin untuk berdoa, ya, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bertambah atau barokah, ya. Oke? Nah, sudah siap semua? Ya, sebentar ya. Ya, sudah ya. Siap bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bangku bagian sini pelan-pelan, ayo. Jangan lupa ya, ucapkan salam ke orang tua kalian ya sambil bersalaman. Ya, bangku ini. Ya, selanjutnya. Siap.